Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi thahirin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bersama-sama menziarahi Imam Rauf Imam Ridha alaihissalam dalam program ziarah kita, yaitu ziarah-ziarah kaum mustad'afin yang tidak bisa selalu dan tidak bisa kapan saja kita ingin berziarah ke Mashhad, ke makam suci Imam Ridha, maka kita bersama-sama menziarahi beliau dalam jarak jauh dari rumah kita masing-masing. Dan dalam kesempatan ini, jika kita diterima oleh imam sebagai peziarahnya, maka berarti kita telah menjadikan rumah kita menjadi pelataran dari haram Imam Ridha alaihissalam. Saya pikir setiap orang yang menyampaikan salamnya, yang memiliki keinginan untuk berziarah ke haram Imam Ridha alaihissalam, setiap orang yang memberi salam itu akan dijawab, itu akan didengar, dan itu akan disambut oleh Imam Ridha alaihissalam. Dan insya Allah Imam akan memberikan kita kesempatan untuk bisa langsung, yaitu berziarah ke makam Imam Ridha alaihissalam insya Allah secepat mungkin. Nah, sedikit mukadimah. Kemarin saya telah katakan ada beberapa kunci untuk masuk ke haram Imam Ridha. Ada 3 kunci kemarin sudah saya sebutkan. Dan kenapa kita harus menyampaikan izin masuk? Karena dalam izin masuk itu kita harus memahami beberapa hal. Salah satu hal adalah kita tahu kalau imam itu menjawab salam-salam kita. Jadi dari manapun kita pada dasarnya berada, ketika kita berziarah dengan hati, karena hal yang menghubungkan kita dengan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah hubungan hati, hubungan ruh. Karena dengan cinta berarti ruh kita dalam kondisi, dalam keadaan yang memiliki kedekatan tersendiri kepada beliau. Sama hari ini ketika kita duduk, kita mempersiapkan diri untuk menziarahi beliau, berarti kita telah menyiapkan hati kita untuk memberikan salam kepada beliau, dan insya Allah beliau pun akan menjawab kita. Karena dia wayaruduna salami, karena dia menjawab salam-salam kita. Nah, dan itulah sedikit pembukaan saya untuk hari ini. Maka kita akan mulai ziarah kita, karena kita setengah jam berziarah, kira-kira lebih kurang. Dan setelah itu akan kita lanjutkan dengan kajian Uyun Akhbarur Ridha, dengan membahas dan mengkaji kitab Uyun Akhbarur Ridha ini. Kita senantiasa kita akan lebih mengenal siapa Imam Ridha alaihissalam, siapa imam ke-8 ini, siapa imam yang kita sampaikan salamnya kepada beliau, siapa imam yang hari Rabu disunahkan untuk diziarahi misalnya. Kita akan mengenal siapa beliau untuk lebih lanjut. Dan kita akan mulai saja ziarah kita. Dan saya sudah siapkan di sini kita sudah siapkan doa-doanya. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya juga saya akan terjemahkan doa-doanya ke dalam bahasa Indonesia, tapi saya belum sempat menerjemahkannya. Pertama kita minta izin masuk dulu, walaupun kita dari jauh, tetapi hati ini butuh kesiapan untuk masuk ke haram hakiki, dalam memperkenalkan diri kita,
untuk masuk ke haram suci beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin abwabi buyuti nabi. Silent, Pak. Maaf. Ya, ya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa ali. Wa qad mana'ata an-nasa yadkhulu illa bi'izni. فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحبي هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي، وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي. وأنك هجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاتهم. وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعة علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد، فأذن لي يا بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي، وإن لم أكن أحلى لذلك فأنت أهل لذلك. Ya, tadi ziarah izin masuk kita.
Baiklah, kita akan lanjutkan ziarah kita. Kita sudah sudah minta izin untuk masuk ke 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 dalam haram Imam Ridha alaihissalam. Mari kita sama-sama juga membacakan ziarah ini bersama-sama. Kita sampaikan salam kita sampaikan salawat kita sampaikan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalina wal akhirin. وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بأدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. السلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم السبطين الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين ابن نبيك وسيدا شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيدي العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار
اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانه في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدله والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على حسن بن علي. ulang. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين.
السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد. Ya Allah, kami luangkan waktu kami di sore hari ini rojaa rahmati, untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافذا عائذا مما جنيت على نفسي وأتطبت على ظهري وكن لي شافئا لرضا الله يوم فكري. Ya Allah, dengan ziarah ini jadikanlah sebagai sumber, menjadi sebab kami mendapatkan syafaat yaumul fakri ya Allah. Wafaqati falaka indallahi maqam mahmud wa anta indahu wajih. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim atawalla akhirahum bima tawallaitu bihi awwalahu wa abra'u min kulli walijatin dunahu. Allahumma la'nil ladzina baddalu ni'matak wattahamu nabi wajahadu bi ayat wasakhiru bi imami wa amalun nasa ala aktafi ali Muhammad. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal bara'ati minhum fid dunya wal akhirati ya Rahman. Sallallahu alaika ya Abal Hasan. Sallallahu ala ruhika wa badanik. Sabarta wa anta as-sadiqul musaddaq. Qatalallahu man qatalaka bil aidi wal alsun.
Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berziarah. Silahkan sekarang Bapak Ibu sekalianlah yang menyampaikan hajatnya. Insya Allah imam pasti akan mendengar, imam akan mengaminkan, dan insya Allah ketika diaminkan oleh Imam Ridha pasti akan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan buat semua, terutama buat kezuhuran Sohibul Amr wa Zaman, buat kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita, buat para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, dan buat orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, silakan doakan mereka. Saya punya pengalaman satu kisah, yaitu ada salah satu orang peziarah, bukan peziarah, tetapi hanya titip doa kepada keluarga, kepada istri saya, untuk dimintakan, hanya sedikit cerita, supaya dimintakan supaya anaknya yang nakal, yang tidak mendengar, supaya berubah. Beliau sudah menasihati, sudah segala macam dia lakukan, tetapi ketika mereka minta hajat pada istri saya, dan tidak lama setelah itu tiba-tiba anaknya berubah. Dan kisah ini saya dapat langsung dari istri saya yang waktu kami di Jakarta, ibu itu sendiri datang berharap bisa ketemu kami dan menceritakan kisahnya kepada kami. Padahal doa yang beliau titipkan, doa yang beliau ingin sampaikan kepada Imam Ridho alaihissalam itu pun tidak langsung dia datang ke Mashhad, tapi ia dengan hati yang tulus, doanya untuk terhadap anaknya dia titipkan kepada istri saya, dan istri saya menyampaikan doa itu kepada Ibu Ridho, dan itu pun terijabah. Ada banyak-banyak kisah lain yang bisa sebenarnya saya sampaikan, tapi karena sedikitnya waktu, insya Allah akan disampaikan dalam waktu-waktu yang lain, insya Allah. Saya pun yakin doa Bapak Ibu sekalian pasti akan didengar oleh Imam Ridho alaihissalam. Nah, kita akan ini adalah doa, salawat khusus Imam Ridho. Kita akan tutup ziarah kita dengan membaca salawat. Mari kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ridhal murtada al-imam at-taqi an-naki وحجتك على من فوق الآل ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على آد من أوليائه Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kita telah menyelesaikan ziarah kita ke Imam Ridho, dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang Uyun Akhbarul Ridho. Kita kemarin sudah bahas pembukaan. Yaitu saya sudah sebutkan apa itu kitab Uyun Akhbarul Ridho, siapa itu Syekh Saduk, dan apa orientasi Syekh Saduk menulis buku ini. Saya sudah sampaikan kalau ada seorang penulis kasidah yang yang menuliskan kasidah tentang Imam Ridho kepada beliau, yaitu beliau dengan melihat itu
beliau berorientasi untuk menulis buku ini dan akan dihadiahkan kepada sahabatnya itu sebagai referensi kira-kira buat sahabat itu untuk lebih banyak lagi menulis kalau seandainya ingin menulis apa namanya kasidah tentang Imam Ridho alaihissalam, Syekh Saduk siapkan referensinya dan inilah bukunya. Nah, dalam bab pertama yaitu bab ilatil lati min ajliha sumia Ali bin Musa alaihissalam ar-ridha. Jadi apa sebab kira-kira Ali bin Musa ar-Ridha itu dinamakan sebagai ar-ridha? Ini adalah bab pertama dari pembahasan dari buku Uyun Akhbarur Ridha. Nah, dikatakan qala Abu Ja'farin Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh Al-Qumil Faqih Musannif Hazal Kitab. Hazal Kitab. Saya tidak tahu kenapa apa namanya Syekh Saduk menuliskan qala Abu. Nah, ini dia sendiri. Jadi musannif ini jadi Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh ini Al-Qummi. Al-Qummi. Jadi namanya setelah itu nama kotanya dari Qum sebagai faqih. Nah, penulis buku ini. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama, dia tulis sendiri. Yaitu dia sebagai orang ketiga lah kira-kira. Jadi di mana dia menuliskan, saya menuliskan dalam artian seluruh riwayat-riwayatnya itu benar rahmatullah alaihi qala itu apa namanya nanti riwayat-riwayatnya dia sampaikan riwayat-riwayatnya. Atau kemungkinan dua, yaitu kemungkinan ada orang lain yang mencoba untuk kembali mengedit buku ini dalam arti mensyarah buku ini. Nah, setelah dia tulis kena bertepatan hadis-hadis ada apa namanya ada hadisnya, dia sampaikan bahwa si penulisnya ini dia ingin akan menyampaikan dan dia berkata nanti begini. Jadi Syekh Saduk itu nama sebenarnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa bin Babawayh Al-Qummi. Jadi dari kota Qum. Dari kota Qum. Tapi Qum itu bukan kota Qum seperti sekarang. Qum itu cukup luas dalam pandangan saat itu. Dan ini adalah pembukaan kata pertama dari buku itu. Nah, inilah hadis yang pertama yang akan kita bahas bersama. Jadi di dalam buku ini, di dalam buku Uyun Akhbarur Ridha ini, beliau benar-benar menuliskan kitab hadis di mana sanad-sanadnya semua dia masukkan. Jadi berbeda dengan mungkin kalau Bapak Ibu sekalian melihat kitab Nahjul Balaghah, nah itu tidak ada perawinya. Said Razi tidak menuliskan lagi perawinya. Kenapa itu? Memang ada beberapa alasan kenapa Said Razi tidak menuliskan sanad dari khutbah atau dari tulisan atau dari surat-surat atau dari hikmah yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi Syekh Saduk dalam menuliskan kitab Uyun Akhbarul Ridha ini, dia menukil bukan hanya sebatas hadisnya tetapi sanad hadisnya. Nah, inilah ada hadis yang pertama tentang kenapa Imam Ridha alaihissalam dinamakan Imam Ridha. Oh ya, ada yang juga perlu saya perjelas, dalam budaya Arab itu ada nama, ada laqab, ada kunyah. Kunyah. Kalau kita orang bahasa Indonesia kayak N sama Y jadi kunyah. Ada kunyah. Nah, nama itu adalah nama yang seperti biasa, nama menjadi identitas seseorang. Imam Ali namanya adalah Ali. Rasul namanya Muhammad. Cuman setelah itu biasanya ada laqab.
Nah, lakop itu biasanya identik dengan sifat seseorang. Nah, lakop itu dan beberapa hal lainnya, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk kunyah itu disebutkan karena untuk membesarkan seseorang itu, maka dia disebut dengan misalnya dari dia sebagai apa? Sebagai ayah misalnya, ayah fulan, ayah fulan. Bahkan terkadang untuk ayah fulan ini itu diberikan kepada seseorang itu bahkan walaupun dia sebelum punya anak. Nanti akan dikatakan untuk tentang Imam Ridho ini namanya Ali. Lakopnya itu sebenarnya, tetapi lakop di dalam hadis ini nanti kita akan temukan bahwa tidak dikatakan lakop, tapi nama. Bahkan di dalam judul besarnya pun dikatakan kenapa dikasih nama, Yusama. Yusama dikasih nama, tetapi maksud dari Yusama di situ adalah dari lakop. Kenapa dikasih lakop Ar-Ridho? Kenapa dikasih lakop Ar-Ridho? Jadi Imam Ridho itu memiliki nama Ali, sebenarnya lakopnya Ridho. Lakopnya Ridho bisa Rauf, Ridho, Rauf, dan beberapa nama lagi. Kunyahnya itu disebut dengan Abul Hasan. Nanti kita akan temukan untuk sebab nama ini ada dua hadis yang dicantumkan. Nah, saya bacakan saja hadisnya. Hadatsana Abi Muhammad bin Musa bin Mutawakkil wa Muhammad bin Ali bin Majilawai wa Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Hashim. Jadi ada beberapa riwayat. Pertama Abi Muhammad bin Musa bin Mutawakkil satu, wa Muhammad bin Ali bin Majilawai dua, wa Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Hashim wal tiga, wa Husain bin Ibrahim bani Satanah. Berapa tadi? 3, 4. Satanah. Wa Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Hamadani. 5. Wal Husain bin Ibrahim bin Hisham. Hishamil Mukayyib. 6. Wa Ali bin Abdullah al-Warra radhiyallahu anhum. Qalu. Nah, semua mereka ada 5-6 orang ini mereka meriwayatkan, 6 orang ini meriwayatkan satu hadis. Hadatsana, mereka mengatakan kami diberitakan, kami dikabarkan, kami diriwayatkan dari hadatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi. Jadi dari Ali bin Ibrahim dari ayahnya, udah itu an Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasir Al-Bazanti. Nah, ini perawinya. Ini perawinya jadi dari Abi Nasir Al-Bazanti. Nah, qala qultu li Abi Ja'far bin Muhammad Ali Musa alaihissalam inna qauman min mukhalifikum yazqumuna abaka innama sammahul ma'mun ar-ridha alaihissalam lama radiyahu liwaliyatin ahdi faqal, dijawab kazzabu wallah wajaru wallahu tabaraka wa ta'ala sammahu ridha alaihi salam li'annahu kana ridha lillahi azza wa jal fi sama'i wa ridha wa ridan li rasulihi wal a'immati min ba'di salawatullahi alaihim fi ardihi. Qala faqultu lahu alam yakun kullu ahadin min abaikal madina alaihi wassalam rada lillahi ta'ala wa li rasulihi wal a'immati alaihi salam. Faqala bala. Faqultu falima summiya abuka bainahum ridha. Qala li'annahu radiya bihil mukhalifuna man a'daihi kama radiya bihil muwafiquna min awliyaihi walam yakun zalika li ahadin min abaik falizalika summiya min bainihim ar-ridha. Jadi kita akan bahas satu persatu pernyataannya. Secara umum salah satu Al-Bazanti tadi, An Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasir Al-Bazanti ini bertanya kepada
Abi Ja'far Muhammad bin Ali. Jadi kepada Imam Jawad Muhammad bin Ali. Jadi bertanya kepada putranya, kenapa ayahanda itu diberi nama, bukan beri nama ya, namanya Ali. Nama itu maksudnya dilakopkan, diberi nama lakop Ar-Ridho, karena katanya para orang-orang yang tidak sepakat dengan konsep Isna Asyariyah ini, mereka menganggap bahwa Imam Ridho itu, sebagaimana sejarah Imam Ridho, Imam Ridho itu kan diangkat sebagai putra mahkota oleh Khalifah Ma'mun Abbasi. Nah, karena imam diangkat oleh Abbasi dan Ar-Ridho itu menjadi masyhur, jadi orang itu mengenal Imam Ali bin Musa Ridho pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Ma'mun itu sebagai Imam Ridho. Nah, karena mereka menganggap bahwa Ma'mun ridho, suka, ridho itu artinya kerelaan, kesukaan lah bahasa secara literal, kerelaan, memiliki kerelaan, keridhaan. Ridho juga bahasa Indonesia kita pakai dalam sehari-hari, karena mereka anggap bahwa Ma'mun itu ridho dengan Imam Ridho alaihissalam. Dia diberi gelar, diberi nama Ridho. Dia ridho karena menerima menjadi putra mahkota dari Khalifah Ma'mun. Nah, jadi pada dasarnya kalimat ridho ini itu memiliki pada masa Imam Jawad, orang tidak mengenal siapa sesungguhnya Imam Ridho alaihissalam. Bukan seperti kita ya yang meyakini, orang Syiah meyakini imam itu sebagai salah satu wasi Rasulullah, sebagai salah satu imam suci, maksum. Nah, tidak seperti itu. Sama seperti misalnya pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nanti Bapak Ibu sekalian seandainya ingin melihat, nah kita tahu bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah keempat. Tetapi orang-orang yang mengangkat Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah, itu mereka tidak taat, tidak menganggap imam itu sama sebagaimana orang-orang Syiah menganggap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu sebagai imam, sebagai pemimpin, bukan hanya sebatas pemimpin pemerintahan, tapi pemimpin seluruh gaya hidupnya, aturan hidupnya. Jadi kita akan menemukan misalnya kisah, kita tahu bahwa sholat tarawih itu pada masa itu dihidupkan itu pada masa khalifah kedua. Nah, pada masa khalifah pada masa khalifah keempat itu pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan datang ke masjid untuk membubarkan orang-orang yang sedang sholat tarawih, karena kita menganggap itu sebagai sebuah bid'ah. Tapi apa kata mereka? Apakah Anda ingin mematikan sunnah khalifah sebelumnya? Padahal mereka di bawah naungan dan di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang sama-sama mereka baiat ketika di Madinah, ketika setelah pelengseran khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, mereka berbondong-bondong membaiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Makanya setelah Utsman itu tidak ada opsi lain, sebagaimana kita tahu ketika pemilihan khalifah ketiga itu khalifah kedua memberikan beberapa nama yang untuk disidangkan, tetapi dalam pembaiatan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam kekhilafahan keempat itu tidak ada opsi, karena orang semua berbondong-bondong membaiat Amirul Mukminin, tetapi setelah itu pun mereka tidak mau taat. Jadi walaupun Imam Ridho diangkat sudah menjadi putra mahkota, tetapi mereka tidak melihat Imam Ridho sebagai pribadi, sosok Ar-Ridho sebagaimana yang kita maksudkan. Maka oleh sebab itu dalam hadis ini
ingin didudukkan. Nah, jadi apakah benar makom ar-ridho itu, lakob ar-ridho itu didapat karena keridhaan khalifah zaman itu terhadap Imam Ridho alaihissalam. Ini penting. Dalam beberapa tahun ini Said Ali Khamenei itu menyuruh kita pengikut-pengikut Ahlul Bait ini untuk aktif dalam perang, dalam artian perang narasi. Jadi perang narasi. Jadi harus memberikan sebuah narasi yang positif, yang baik, dan narasi yang apa menjadi seutuhnya sebenarnya berhadapan dengan narasi-narasi yang hanya yang hari ini dengan media yang kuat, narasi-narasi yang hanya mementingkan kepentingan dari pihak-pihak global, dalam artian mereka yang kuat, para adik kuasa. Jadi kita dituntut untuk membersihkan narasi-narasi. Jadi atas nama imam kita itu juga ada narasi-narasi yang hanya dibuat berupaya untuk mementingkan kepentingan sebagian pihak, kira-kira begitu. Nah, di sini Imam Al-Bazanti dengan Imam Jawad itu membersihkan, mengklarifikasi, memberikan sebuah narasi baru. Kenapa Imam Ridho alaihissalam itu diberi nama Ar-Ridho alaihissalam? Jadi yang terjemahkan dari Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasir Al-Bazanti meriwayatkan bahwa saya berkata kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali alaihissalam, sesungguhnya kaum yang bertentangan dengan Anda, yaitu orang-orang yang selalu bertentangan dengan Bani Hashim, dengan Ahlul Bait, dengan Ahlul Bait, terkhusus ketika pada masa ketika pada masa Abbasiyah. Benar, Abbasiyah itu adalah awal mulanya berdirinya, ini juga perlu saya sampaikan, awal mulanya berdirinya Bani Abbas itu kampanye untuk menjatuhkan Bani Umayyah dengan syiar Ar-Ridho Ali Muhammad, keridhaan Ali Muhammad. Jadi Bani Abbasiyah itu kan adalah Bani Hashim itu sendiri, dari Bani Hashim yang pada masa Bani Umayyah itu benar-benar dijungkirkan atau disingkirkan, maka gerakan yang dimana kita tahu peristiwa Karbala itu terjadi pada masa Bani Umayyah. Nah, itu Bani Abbasiyah bukan hanya sebatas Ahlul Bait khusus, itu seluruh Bani Hashim itu disingkirkan, sehingga ada gerakan kampanye setelah terjadinya Karbala, dan dalam beberapa waktu seluruh gerakan umat Muslim pada saat itu menggerakkan gerakan anti Bani Umayyah dengan syiar Ar-Ridho Ali Muhammad. Jadi setelah berdirinya Bani Abbasiyah, yang mewakilkan menganggap dirinya adalah bagian dari keluarga Ahlul Bait Rasul dari Bani Hashim. Nah, setelah itu, setelah Bani Abbas naik, mereka mencoba menyingkirkan Ahlul Bait yang seutuhnya, yaitu keluarga Alawi. Nah, keluarga Alawi. Jadi kita tahu Imam Ridho adalah sosok yang luar biasa. Ada banyak tulisan tentang Imam Ridho alaihissalam. Nanti juga kita akan lihat bagaimana ketika Imam jalan ke Syukur, nanti akan disambut dengan meriah sebagai salah satu keturunan keluarga Rasul yang meriwayatkan banyak hadis-hadis yang ada padanya. Dalam artian masyarakat benar-benar mencintai Imam Ridho alaihissalam, walaupun mereka tidak menganggap Imam Ridho alaihissalam sebagaimana orang-orang Syiah menganggap Imam Ridho semestinya, kira-kira begitu. Jadi mereka bertanya kepada Imam Jawad bahwa, wah Imam, kalau Imam Ridho itu katanya mendapatkan nama Ridho itu ayahanda. Jadi saya tunjukkan Abaka, di sini Abaka saya terjemahkan, di sini ayahanda, bahwa ayahanda Anda, kira-kira ayahanda yang mulia telah mendapatkan nama Ridho Ma'mun karena keridhoannya menjadi putra mahkota. Nah, apa jawab Imam? Faqala kazzabu wallah. Imam menjawab, bohong mereka itu, mereka dusta. Wallah, bahkan Imam bersumpah, demi Tuhan mereka itu berdusta. Bukan seperti itu. Wa fajaru itu fajir, salah satu sifat di mana sudah melakukan maksiat. Kadang ada orang itu maksiat tapi sembunyi-sembunyi, tapi
fajir ini adalah sifat di mana kita bukan kita lah ya, mereka bikin maksiat, itu mereka bikin maksiat, tetapi mereka tunjukkan ke ramai kalau mereka bikin maksiat. Ada orang mungkin minum khamar, tapi di rumahnya tidak ada orang tahu pun kalau mereka minum khamar. Tapi ada orang minum khamar meminumi di jalan-jalan. Nah, fajar itu begitu. Jadi bikin dosa, tapi di layak di masyarakat ramai. Jadi orang yang mengatakan bahwa Imam Ridho alaihissalam dalam pandangan Imam Jawad yang mengatakan bahwa nama Ridho itu karena keridhaan yang diberikan oleh Khalifah Ma'mun saat itu, bagi Imam itu dusta dan fajir, sifat fajir. Balillahi tabaraka wa ta'ala samahu ridha, akan tetapi sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan nama ridha aridha li'annahu kana ridhan lillahi azza wa jalla. Karena keridhaan bagi Allah azza wa jalla. Allah yang meridhoinya. Fis sama'i wa ridha'i li rasuli. Jadi bahkan Imam menunjukkan sebagai Allah Subhanahu wa taala yang dimana setiap hari di arsy-Nya itu memberikan manifestasinya setiap hari, memberikan keberadaan kita setiap saat itu dengan keridhaan. Hari ini ketika saya mendapatkan kekuatan, hari ini saya mendapatkan kekuatan berbicara, Anda mendapatkan kekuatan mendengar, itu karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan ikhtiar kita, Allah itu bisa ridho atau Allah bisa murka, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Dengan ridhonya Allah memberi, dan walaupun dia murka, dia akan tetap memberi juga. Jadi ada sebagian orang dengan nikmatnya itu menggunakan hal-hal yang tidak baik, melakukan pekerjaan fasik dan segala macamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di langit yang memberikan kekuatan kepada kita, nah itu ridha. Wa ridha li rasulih wal a'immati min ba'di. Jadi bukan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi rasul dan a'immah yang sebelum-sebelumnya, a'immati min ba'di. Jadi min ba'di ini min ba'di rasul, Amirul Mukminin, Imam Hasan, Imam Husain sebagai pendahulu, sebagai imam yang dimana mewasiatkan tugas pelanjut risalah kenabian, risalah pelanjut sebagai wasiat. Sebagaimana kita tahu wasi setelah Rasulullah SAW adalah Amirul Mukminin, dan setelah Amirul Mukminin Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Bakir, Imam Muhammad Bakir, Imam Ja'far, Muhammad Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Kazim. Nah itu juga ridho sebagai mereka pemberi wasiat. Nah mereka juga ridho salawatullah alaihi salam terhadap Imam Ridho alaihi salam fi ardih. Jadi di buminya. Karena tugas para maksumin itu dia tidak di langit, tapi bagaimana mengkondisikan sebagai imam, sebagai pemberi risalah, penyelamat makhluk bumi ini yang berada di bumi, yang berperannya di bumi, itu semuanya ridho. Fakultu lahu alam yakun kullu wahidin min abaikal madin alaihi salam ridwan lillahi ta'ala wa li rasulih. Nah, katanya dia kembali bertanya, kalau memang benar mereka semua ridho, dia bertanya, apakah jadi melewatkan lagi, saya bertanya kepadanya, apakah semua dari ayah kakek kemarin yang terdahulu itu sebelum Imam Ridho alaihissalam tidak menjadi keridhaan bagi Allah Ta'ala dan bagi Rasulnya dan para imamnya? Beliau menjawab, iya, dalam artian positif. Alam yakun, tidakkah setiap dari mereka itu, apakah ayahanda yang mulia semuanya itu ridwan lillahi, dapat ridwan dari Allah Subhanahu wa taala, wa li rasulihi wa alaihi salam, faqala bala. Nah, karena kan berarti kan keridhaan ini bukan hanya milik Imam Ridho, berarti keridhaan ini juga milik Rasul, milik Imam Hasan, milik Imam Husain. Karena berdasarkan jawaban dari Imam Jawad tadi. Jadi bagi si penanya Ahmad Bazanti tadi, enggak, berarti ya kalau begitu imam-imam yang sebelumnya layak dong diberi gelar ridho gitu. Maka fakultu falima sumia abuka. Jadi Imam bilang iya, betul. Nah,
bagi dia tidak puas dengan jawaban imam tadi. Nah, kalau imam juga memberikan jawaban positif kepadanya bahwa Rasulullah, bahwa Imam Hasan, bahwa Imam Hussein, Imam Sajjad, Imam Bakir, Imam Ja'far, Imam Kazim itu semua mendapat gelar ridho, ya berarti ridho ini bukan milik Imam Ridho. Dia ingin tahu kenapa Imam Ridho ini benar-benar layak diberi nama Imam Ridho. Falima summiya abuka bainahumur ridho faqala. Jadi kenapa kata dia, masih ingin mendesak. Jadi kata Ridho ini dia ingin temukan Imam Ridho adalah benar-benar Imam Ridho yang berbeda keridhoan itu dengan maksumin-maksumin yang lain. Jeli juga memang si penanya. Jeli juga, sangat jeli. Tapi memang seperti itu. Kenapa Imam Hussein dikatakan asyhadus syuhada? Ya karena memang syuhada itu adalah identik dengan Imam Ridho. Identik dengan Imam Hussein, dan begitu juga dengan Imam Zainal Abidin mendapat nama As-Sajjad, karena memang identik dengan Imam Ridho, Imam Ali, Imam Sajjad yang benar-benar pada masanya itu dia hidup dengan benar-benar menunjukkan kalau dia seorang orang yang benar-benar abid, seorang orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak kan orang sudah benar-benar mementingkan kehidupan dunia, di mana tega-teganya membantai Imam Hussein alaihissalam yang memiliki status derajat paling agung pada zamannya. Mereka lebih tega hanya demi kekuasaan begitu, dan Imam menunjukkan hal yang lain. Li'annahu radiya bihil mukhalifun. Nah, disinilah Imam menjawab, li'annahu radiya bihi mukhalifun min a'daih kama radiya bihil muwafiqun min awliyaih. Walam yakun zalika li'adin min abaik, walizalika sunnah min baini. Nah, jawabannya. Maka saya bertanya, jadi mengapa ayah anda yang mulia Abaka diberi nama Ridho alaihissalam di antara mereka? Beliau menjawab, karena ia diridhoi oleh penentangnya dari musuh-musuhnya, sebagaimana diridhoi oleh mereka yang sepakat dengannya dari para sahabatnya, dan tidak ada seperti itu dari salah satu ayah pendahulu kami. Maka oleh sebab itu ia diberi nama Ridho alaihissalam dari salah satu di antara mereka. Jadi kenapa Imam Ridho dikasih Ridho? Karena musuh-musuhnya seperti Ma'mun sebagaimana yang kita ketahui itu sangat ridho dengan apa namanya? Dengan Imam Ridho, diangkat menjadi putra mahkota, dimuliakan, diapakan. Nah, seandainya imam disahidkan itu bukan karena dalam artian kesenangan. Jadi apa namanya? Ma'mun mensyahidkan Imam Ridho itu adalah suatu hal yang berat bagi Ma'mun itu sendiri. Akan tetapi karena itu adalah pilihan politik, mungkin ada orang membunuh seperti sebagaimana kita lihat Yazid, dia betapa senangnya awal mulanya ketika menganggap berhasil telah membantai Imam Hussein. Tapi mungkin berbeda dengan Ma'mun. Ma'mun tidak seperti itu. Dia sangat sayang dengan imam, bahkan putrinya sendiri pun ia nikahkan dengan Imam Jawad. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Imam Jawad alaihissalam adalah menantunya Ma'mun. Padahal dia tidak memiliki pilihan dan kepentingan politik lagi untuk menikahkan Imam Jawad, menikahkan putrinya dengan Imam Jawad. Akan tetapi karena kecintaan Ma'mun tadi terhadap Imam Ridho dan Imam Jawad, sehingga dia berperilaku benar-benar menunjukkan kalau ia benar-benar ridho dengan Imam Ridho. Dan itu kita tidak kita lihat bagaimana musuh para imam yang sangat membenci imam itu memperlakukan imam seperti Ma'mun memperlakukan Imam Ridho. Jadi itulah alasan kenapa Imam Ridho diberi nama Ar-Ridho. Nah, ada satu hadis lagi, akan tapi karena sudah jam 5, maka saya akhiri. Tapi kalau ada Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, kalau ada saya persilahkan, kalau ada mungkin bisa saya jawab 1-2 menit kira-kira. Dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis yang kedua.
Silakan saja Bapak Ibu sekalian nyalakan suaranya dan sampaikan pertanyaannya kalau memang ada. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya juga tidak mau mengambil waktu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menyertai kami dalam ziarah ini. Insya Allah, seandainya satu di antara kita yang diterima ziarahnya, maka saya yakin semua di antara kita juga termasuk dalam gerombongan para peziarah ini, insya Allah. Semoga kita semuanya termasuk sebagai peziarah-peziarah Imam Ridho alaihissalam senantiasa. Semoga Imam, walaupun kita jauh dari Masyhadul Ridho, kita jauh dari Khurasan, tetapi kalau senantiasa kita melakukan ritual ini setiap minggu, semoga Imam juga menganggap kita bukan hanya sebagai peziarah, tetapi sebagai mujawir. Ada istilah itu mujawir. Mujawir itu adalah tetangga-tetangga Imam Ridho. Nah, kami dulu waktu di Mashhad merasakan peranan itu, merasakan peranan sebagai mujawir dari imam. Karena kalau kita sudah senantiasa berziarah kepada imam, saya pikir imam itu lebih baik daripada kita untuk membalas satu kebaikan. Nah, semoga dengan selalu kita selalu menziarahi beliau, kita bisa juga termasuk sebagai mujawirnya. Nah, katanya mujawir itu, tetangga itu lebih berhak, terkadang dalam sebagaimana kita baca hadis Rasul bahwa seandainya terkadang saya melihat tetangga itu adalah orang-orang termasuk golongan yang berhak untuk menerima warisan dari tetangganya. Kalau ada tetangganya meninggal, dia berhak. Jadi begitulah kira-kira peranan tetangga itu bagi antar tetangga gitu. Jadi seolah-olah saking dekatnya, jadi tuntutan antar tetangga itu seperti itu. Jadi seandainya imam menganggap kita sebagai tetangganya, menerima kita, pertama-tama menerima kita sebagai peziarah, dan setelahnya menerima kita sebagai tetangganya, wallah luar biasa nikmatnya, karena kita selalu berdoa ya dalam 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 doa ta'kib setelah sholat maghrib, menjadi jiwari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah puncak doa kita, menjadi tetangganya Rasulullah dan ahlul baitnya. Baiklah, itu saja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kajian kita akan lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.